Kalau di Alkitab tuh ada kata-kata Yesus gini, ini cerita. Jadi satu saat Nabi Isa atau Yesus jalan bersama murid-muridnya, kemudian di depan ada orang mengatakan, "Hai guru yang baik." Terus Yesus jawabnya gini, "Mengapa kamu sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Jadi kata kuncinya, yang baik hanya Allah saja. Jadi tidak ada yang baik di dunia ini selain Allah saja. Itu kata kuncinya ya. Pertama ingat-ingat teman-teman, kata kunci pertama. Menurut Yesus sebagai Nabi Isa atau Yesus Kristus mengatakan, tidak ada yang baik di dunia ini selain Allah saja. Jadi selain ada Allah yang baik enggak? Enggak. Tetapi kabar baiknya adalah menurut Al-Quran dan juga menurut Alkitab, Allah meliputi segala sesuatu. Atau dengan narasi yang kita sambungkan ke tadi ya. Kata Yesus, tidak ada yang baik selain Allah saja. Ya. Jadi yang baik di dunia ini hanya Allah saja. Tetapi kabar baiknya, Sang Maha Baik itu meliputi segala sesuatu. Jadi yang baik di dunia ini hanya Allah. Ya. Tetapi yang Maha Baik atau Allah ini meliputi segala sesuatu. Jadi artinya segala sesuatu pasti diliputi oleh kebaikan. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke, halo. Ya, hari ini kita bahas lanjutan dari video yang kemarin. Kemarin kita bahas Tuhan itu Maha Adil ya. Yes. Kalau hari ini kita mau bahas ini, Tuhan itu Maha Baik. Benar atau enggak? Benarkah Tuhan itu Maha Baik? Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Yi. Oke teman-teman, jadi video ini sekali lagi tadi sudah disampaikan Mbak Yi, ini ada lanjutan ya tentang sifat-sifat dari Tuhan yang asli ya. Jadi Tuhan yang asli yang bersemayam dalam diri kita, sehingga di dalam Quran dikatakan Allah meliputi segala manusia, Allah lebih dekat dari urat leher. Dalam Alkitab, dalam kitab suci Bible yang dipakai teman-teman Nasrani atau Kristen juga dikatakan bahwa kita bergerak di dalam Allah. Nah, jadi kita ini, saya lagi gerak-gerak, Mbak I juga gerak. Kita ini bergerak di dalam Tuhan, dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah dan kita ada di dalam Allah. Itu kalau kita mau pakai dalil-dalil kitab ya. Iya. Tetapi kalau mau pakai dalilnya Om Ebit juga bagus ya. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah, ya. Juga sobat-sobat, sahabat-sahabat pelaku Dharma atau Hindu, juga dalam kitab-kitabnya begitu jelas, very clear ya, bahwa Om Narayana atau Sang Hyang Widiwasa itu dikatakan sebagai Wiyapi Wiyapaka ya, jadi meliputi segala sesuatu. Dia juga ada di dalam segala sesuatu. Nah, sehingga sifat-sifatnya atau melalui sifat-sifatnya itu kita bisa sangat memahami bahwa dia adalah bukan sosok. Sekali lagi ya, Tuhan yang asli bukan sosok, bukan pribadi ya. Sahabat-sahabat bisa menyebutnya sebagai Sang Maha Energi ya, karena dia energi meliputi segala sesuatu. Lalu dalam bahasa Qurannya disebutkan sebagai Zat yang Maha Mulia. Dalam bahasa Bible disebut sebagai Spirit atau Roh, Ruah ya. Pneuma, bahasa Yunaninya pneuma, bahasa Ibraninya Ruah. Ruah menjadi bahasa Indonesia jadi roh, sama itu ya. Nah, Tuhan yang asli. Nah, sekarang kita akan membahas sifatnya yang berikutnya, yaitu ditanyakan tadi sama Mbak Yi, apakah Tuhan Maha Baik atau benarkah Tuhan Maha Baik?
Benar nggak ya? Benar nggak ya? Kira-kira gimana kalau menurut Mbak I? Bener nggak ya? Tapi di luar sana masih banyak perang, orang-orang kelaparan, kan kasihan, jahat gak sih gitu itu, bunuh-bunuhan. Karena ada terjadi bunuh-bunuhan, berarti jangan-jangan Tuhan nggak mau baik ya? Mbak pernah nonton ini? Dulu ada film bagus teman-teman. Iya. Judulnya God Must Be Crazy. Jadi film itu dibuat oleh penulis skenario yang mungkin melihat fenomena kejadian kehidupan yang banyak kacau balau ya. Jadi itu ceritanya lucu. Ada orang dari Afrika. Wow, itu ceritanya agak panjang itu film. Intinya film itu menunjukkan kekacauan dunia. Iya. Sehingga kemudian dijadikanlah judulnya. Karena dunia ini kacau dan katanya dunia adalah ciptaan Tuhan, berarti God must be crazy, alias Tuhan pasti gila. Tuhan pasti nggak waras. Buktinya lu ini banyak kekacauan. Gimana Pak? Iya. Gimana kira-kira gitu? Apalagi tadi pertanyaan Mbak I bagus. Banyak orang kelaparan, ada orang pengungsi, makan aja susah, ada orang yang mati dengan cara yang tragis. Kalau semuanya ini berada di dalam kekuasaan Tuhan, kok ada begitu? Ada orang dibunuh, diperkosa, ya. Ada bayi-bayi yang lahir terus cacat, kurang sempurna gitu. Kurang sempurna. Kan katanya baik. Nah ya, karena baik-baik kok gitu sih. Nah, jadi ini menarik teman-teman ya. Kita bahas pelan-pelan ya, supaya tidak gagal paham, supaya tidak salah paham. Sahabat-sahabat simak video ini sampai akhir ya. Oke, jadi gini teman-teman. Baik buruk itu sebenarnya kan ada di dalam perspektif kita. Kita menilai sesuatu baik ketika sesuatu itu sedang sesuai dengan kemauan ego kita. Mbak I ini baik banget loh teman-teman. Ini bisa jadi partnerku. Kenapa? Karena aku berpikir dia sesuai dengan keinginan, kepentinganku. Tapi seandainya dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ego saya akan bilang, wah ini nggak baik. Bisa dipahami ya? Oh iya. Para penjahat dengan sahabat-sahabatnya, gangster. Mereka mengatakan para kolega-koleganya adalah orang-orang yang baik. Ada kesetia kawanan. Tetapi bagi orang umum atau apalagi bagi kepolisian, ya mau namanya gangster, yaitu semuanya jahat semua, tidak ada baik-baiknya. Bisa dilihat ya perspektifnya. Saya kasih contoh yang lebih ekstrim lagi. Di satu daerah di Indonesia, daerah Kalimantan kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman nanti bisa tulis daerahnya yang tahu. Saya agak lupa pastinya di mana, tapi sepertinya Kalimantan. Ada satu daerah yang budayanya mereka hidupnya secara matrilineal ya. Jadi perempuan itu menjadi kepala keluarga dan juga di situ dibudayakan poliandri. Oh gitu. Ya. Jadi suaminya banyak gitu ya. Iya. Suaminya yang lebih dari satu. Satu perempuan punya beberapa suami, bisa 2, bisa 3. Kira-kira begitu. Dan itu adalah sebuah budaya yang mereka yakini itu benar. Kebenaran menurut mereka itulah kebenaran. Hidup yang benar itu ya harus satu perempuan dengan banyak suami. Itu sudah budaya tradisi turun-temurun. Tetapi jika budaya itu atau tradisi itu dihadapkan dengan tradisi lain, bukan hanya dianggap salah, bahkan bisa-bisa dianggap sesat. Ada budaya lain mengatakan membudayakan poligami ya, jadi satu laki-laki dengan banyak istri. Artinya orang yang terbiasa dengan budaya poligami akan menuduh orang yang berpoliandri itu sesat, ngawur, sama sekali tidak benar. Begitupun sebaliknya, orang yang hidup dalam budaya poliandri atau satu perempuan dengan banyak suami akan menuduh budaya hidup poligami itu ngawur, nggak masuk akal, tidak benar, bahkan sesat. Bisa dipahami teman-teman. Teman-teman bisa menangkap perbedaan ini, sama-sama anggapan benar, tapi benernya dewi-dewi. Ya. Benar menurut seorang yang bertradisi tidak makan sapi. Mereka biasa makan babi. Makan babi adalah sebuah kebenaran. Makan sapi adalah sebuah kesesatan, kebodohan. Tetapi sebaliknya, orang yang biasa makan sapi, kambing, tetapi tidak makan babi, juga akan menuduh orang yang makan babi itu orang sesat, bahkan masuk neraka. Teman-teman bisa lihat,
Ini sama-sama merasa benar loh. Tapi benernya dewi-dewi. Nah, artinya kebenaran di muka bumi ini kalau orang Jawa nyebutnya owah gingsir ya. Jadi owah gingsir itu bisa berubah-berubah. Sawang sinawang. Sawang sinawang. Zaman dulu di Israel, Yahudi itu ada, ini tertulis di kitab Taurat ya teman-teman. Hukumnya wajib, harus. Kalau nggak taat akan disingkirkan dari kelompok. Akan dihukum dengan keras. Kemana-mana harus wajib bawa skop. Gunanya apa? Untuk ketika buang air, buang hajat, beol. Jadi kalau beol tuh ngaduk tanah gitu ya, buat lubang kayak kucing gitu ya. Itu wajib buat kemana-mana bawa itu. Itu budaya Yahudi pada saat itu. Tapi dengan perkembangan budaya ratusan tahun, puluhan, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sampai sekarang, lah wong sekarang sudah ada jamban yang sangat modern, ada water closet alias WC yang begitu modern. Mosok kemana-mana bawa sekop, ya diketawai orang. Ya, artinya terjadi sebuah perubahan, mungkin perubahannya pelan-pelan atau perubahan drastis. Dulu orang, waktu saya masih kecil, orang punya TV hitam putih itu di satu desa itu sangat jarang. Kadang satu desa yang punya cuma 1-2 orang. Orang sudah kaya banget. Zaman sekarang Anda pakai TV hitam putih, halo, kamu waras bro, mas bro, halo, berapa nih gitu ya. Jangankan TV hitam putih ya. Sekarang orang masih pakai TV tabung meskipun TV berwarna yang Sony yang bagus-bagus, Sony, LG, kemudian apa lagi itu? Polytron ya. Samsung yang kap tabungnya besar bagus tuh. Hari gini masih pakai TV tabung, Anda disebut hello, kamu sehat bro? Nah, tapi di zaman itu menjadi kebanggaan. Kemudian handphone juga itu zamanku. Aku masih ingat zamanku SMA, itu sekitar tahun 96, 97 dia. 98. Ya pokoknya tahun 90-an. Ada handphone yang pertama tuh namanya Nokia pisang. Yang segede gaban gini. Wah, kalau telepon halo. Jadi HP-nya nggak terlalu mahal, kartunya yang mahal. Beli kartu dulu 2 juta lebih. Wih, sekarang kartu 5.000 dapat. Terjadi sebuah perbedaan banget. Padahal ini kan baru cuman beberapa tahun yang lalu. Nah, sedangkan sekarang Anda pakai HP yang jadul itu dianggap orang nggak aneh atau orang kere. Sekarang eranya sudah touchscreen. Ya, jadi ada sebuah perubahan standar. Nah, demikian juga dengan kebenaran, teman-teman. Kebenaran itu tergantung dari sudut pandang siapa, dari perspektif siapa. Sesuatu bisa kita anggap benar di satu daerah saya, bisa jadi di daerah lain dianggap sebuah kesalahan yang fatal. Kira-kira seperti itu. Itu perspektif yang berbeda. Gimana Mbak I, bisa disambung dulu? Nanti saya tambahin lagi. Berarti baiknya itu nggak sesuai takaran ya. Berarti sesuai apa nih? Bisa menilai orang Tuhan baik gitu. Nah, ini keren. Bagus ini teman-teman ya. Jadi baiknya Tuhan atau baik menurut pandangan Tuhan, apakah sama dengan baik menurut pandangan kita? Ya. Kira-kira menurut Mbak I sama nggak? Bisa dibilang sama kalau kita sudah bisa mensyukuri sesuatu, segala hal ya. Keren. Gitu. Ya, lebih tepatnya itu bahasanya Mbak I betul teman-teman ya. Cuman lebih tepatnya bisa dianggap sama. Jadi kebenaran Anda dan saya bisa sama dengan kebenaran Tuhan atau kebaikan Anda dan saya bisa standarnya sama dengan kebaikan Tuhan ketika sudah bisa bersyukur. Nah, bersyukur itu terjadi dari mana? Ketika orang sudah menyatu atau sudah manunggal dengan frekuensi Tuhan. Ya. Jadi frekuensi baiknya Tuhan sudah bisa kita tangkap. Baru kita bisa menganggap sesuatu itu baik sesuai dengan baiknya Tuhan. Aku ngomongnya belibet nggak nih?
Sebentar ya teman-teman, saya pakai narasi yang agak berbeda. Bentar. Iya, karena ini sebenarnya perbincangan yang penting ya, jangan sampai teman-teman sahabat-sahabat gagal paham ya. Jadi gini, kalau antar manusia dengan manusia aja kebenarannya bisa beda-beda, apalagi manusia dengan Tuhan. Standar baiknya itu beda, benarnya bisa beda, buruknya beda, adilnya beda. Kemarin Tuhan Maha Adil sudah kita bahas ya. Tentang kebaikan pun bisa beda. Saya menganggap sesuatu ini baik, menurut Mbak Iyi bisa jadi nggak baik. Bagaimana supaya saya dan Mbak Iyi bisa menganggap sesuatu ini sama-sama baik? Ya kita harus sama dulu vibrasinya. Kita pakai kacamata yang sama. Mbak Iyi pakai kacamata baik. Ini anggap aja kacamata baik. Ini juga kacamata baik. Maka melihat segala sesuatu, oh baik ya. Ilustrasi ya sahabat-sahabat. Mbak Iyi anggap aja ini pakai kacamata hitam. Saya juga pakai kacamata hitam. Maka kita akan melihat, memandang dunia relatif agak gelap. Hijau jadi hijau agak tua, birunya biru agak tua, ya kan? Tetapi kalau Mbak Iyi pakai kacamata hitam, saya nggak pakai, akan beda. Lo ndak lo, aku ndelok abangnya ya abang, dia ngotot lo ndak, merahnya agak gelap, ndak, yang bener aku. Nah ternyata yang membuat berbeda adalah perspektif kita, alat yang kita pakai. Yang satu pakai kacamata gelap, yang satu enggak. Tapi kalau kita sama-sama memakai atau kita sama-sama tidak memakai, maka vibrasi atau frekuensi kita bisa sama. Maka kita bisa menyebut sesuatu sebagai sama. Nah, tentang Maha Baik ini atau Tuhan baik, ini kita harus paham baiknya menurut Sang Maha Baik. Bagaimana kita bisa tahu baik menurut Sang Maha Baik? Tidak ada cara lain. Bukan kita jadi Tuhan, bukan begitu. Tapi kita harus menyatu dengan frekuensi atau vibrasi Tuhan. Ketika Anda dan saya sudah manunggal atau menyatu dengan vibrasi Tuhan, maka cara memandang dunia ini akan seperti pandangan Tuhan. Contoh ya, konsepnya kan Tuhan Maha Baik. Segala sesuatu berasal dari Dia. Segala sesuatu berasal dari sumbernya dari Tuhan. Karena segala sesuatu berasal dari Sang Maha Baik, maka segala sesuatu pasti memiliki nilai atau kebaikan. Pasti. Kejadian apapun, mau bentuknya bencana alam, bentuknya kecelakaan, bentuknya kematian massal seperti virus COVID-19 beberapa waktu yang lalu, apapun bentuknya, jika dinilai atau dipandang dengan kacamata Sang Maha Baik, pasti ada nilai-nilai baiknya. Sampai sini bisa dipahami. Pasti ada hikmahnya. Bencana alam, apa hikmahnya? Contoh ya, bencana alam itu sebenarnya adalah bahasa semesta, firman Allah yang nyata melalui bahasa semesta memberitahu kita. Alam, kalau Ebit bilang, yang ada syairnya begini, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rambut yang bergoyang, rumput yang bergoyang. Ingat ya teman-teman lagu itu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu segala fenomena itu adalah bahasa alam mengingatkan kita. Jadinya baik kan? Ada misalkan orang mati secara menurut pandangan manusia bencana. Tapi ketika kita melihat dalam pandangan semesta, ini ada hikmah-hikmah, ada nilai-nilai, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak seperti itu. Ya, selalu ada sisi-sisi begitu kan. COVID-19 beberapa tahun yang lalu yang menewaskan begitu banyak orang. Dari kacamata semesta bisa dibilang itu suatu penyeimbangan. Di mana orang sudah begitu hiruk pikuk dengan dunia, dengan bisnis, dengan kerja, dengan lupa dengan spiritualitas dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba datang begitu virus, orang langsung merasa. Ada beberapa orang yang punya rumah sakit, ya kalau nggak salah di Jawa Barat atau di sekitar Jakarta, Jawa Tengah,
Dia punya rumah sakit, kaya raya, tapi matinya ya di rumah sakitnya itu. Ketika orang terkena COVID, semuanya jadi nggak penting. Nama baik, harga diri, jabatan, segala kekayaan. Nah, kejadian-kejadian seperti itu ada sisi baiknya. Mengingatkan manusia ya, bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan dari apa yang bisa diperbuat oleh manusia. Nah, itu baru satu sisi, belum sisi-sisi yang lain. Ya. Jadi selalu ada sisi-sisi baik, intinya begitu. Ketika kita memakai kacamata maha baik. Ini nanti pasti ada yang komen gini, kalau semua hal itu ada sisi baiknya, pasti ada yang nanya gimana hal-hal yang diharamkan gitu, kayak babi, anjing, pasti ada nih. Nanti pasti ada yang mikir kayak gitu. Ya pasti ada, bukan pasti sudah ada. Iya. Salah satunya yang di sebelah saya ini sudah berpikir begitu. Iya, kalau sesuatunya itu pasti ada baiknya gitu. Yeah. Sama hal-hal yang dilarang gitu ya, yang diharapkan itu gimana tuh? Ya, jadi itu kan larangan-larangan itu kan perspektif dari tradisi budaya tadi ya, teman-teman ya, yang saya sampaikan. Jadi orang bisa aja mengatasnamakan agama, mengatasnamakan dogma, mengatasnamakan doktrin, mengatasnamakan Tuhan bahkan. Melakukan tindakan-tindakan anarkis mengatasnamakan Tuhan. Melarang orang makan ini, makan itu mengatasnamakan Tuhan. Itu bisa aja. Tapi saya tidak mau bahas masuk ke sana, Mbak. Itu tema lain ya. Oh, iya. Nanti lain kali kita bahas kenapa babi itu diharamkan. Okay. Ya. Kenapa? Ya itu nanti kalau masuk itu nanti panjang ceritanya ya. Kenapa ada binatang-binatang yang dibenci? Itu kan hanya orang-orang yang tidak memahami bahwa babi itu ciptaan Tuhan, anjing ciptaan Tuhan. Sehingga kalau itu dianggap Tuhan mengharamkan itu atau memusuhi itu, berarti Tuhan memusuhi ciptaannya sendiri. Ini kan secara logika kan konyol sebenarnya. Tapi kita lain kali bahas itu. Kita kembali ke pembahasan kita tadi. Benarkah Tuhan Maha Baik? Tadi ada salah satu statement dari Mbak I yang mana saya lupa. Cuman saya ingin menegaskan tentang perspektif teman-teman. Jadi begini. Tadi di pertanyaan awal itu apa tadi sih? Gini. Di Al-Quran atau di kitab suci juga dikatakan bahwa Tuhan itu akan menjadi seperti apa yang dipersangkakan oleh hambanya. Jadi apakah Tuhan menjadi Tuhan yang maha baik bagi Anda? Tergantung persangkaan Anda loh. Apakah seorang Frans Donald, ini jangankan Tuhan, Frans Donald aja contohnya. Anda berpikir positif tentang Frans Donald, Anda suka dengan Frans Donald, maka Frans Donald akan menjadi seorang yang baik bagi Anda. Atau baik yang ada di dalam pikiran Anda. Tetapi Frans Donald akan menjadi seorang yang jahat, yang tidak baik, atau yang kafir, musyrik, dan sebagainya. Tergantung pikiran dari setiap orang yang mempersepsikan saya. Apakah seorang Gus Dur menjadi sosok yang begitu toleran, guru bangsa, pahlawan bagi para pecinta Gus Dur? Sedangkan bagi orang-orang yang lain, karena Gus Dur ini bukan hanya orang yang buta matanya, tapi juga buta hatinya. Antek-antek Yahudi, ya kan? Gus Dur akan menjadi apa sesuai dengan persepsi Anda, apa yang Anda pikirkan tentang Gus Dur. Ini semua ilustrasi. Nah, begitupun ayat suci, kitab suci mengatakan Tuhan itu akan menjadi seperti apa? Apakah God must be crazy? Tuhan pasti gila. Tergantung persepsi Anda. Tuhan sangat baik, tergantung persepsi Anda. Tuhan itu kadang baik, kadang buruk. Kayak psikopat. Itu tergantung juga persepsi Anda. Ya, Tuhan akan menjadi seperti apapun, tergantung siapa yang mempersepsikannya. Jadi kalau orang ngelihat sesuatu apa-apa buruk aja, pasti mempersepsikan Tuhan itu buruk ya, gitu. Ada kejadian apa gitu, pasti. Ini buruk ini pasti suuzon lah ya. Iya, pasti itu. Jadi ketika orang itu udah nggak bisa bersyukur, bersyukur sih ya. Kalau bersyukur kan sudah pasti dia melihat sesuatu itu baik gitu. Ketika dia tidak bisa bersyukur, berarti dia itu Iya benar-benar keren loh ini teman-teman. Ini namanya berolah rasa ya teman-teman ya. Mbak I bisa ngomong gini karena berolah rasa ya. Jadi syukur
ucapan syukur itu kan bukan dibuat-buat. Ada sih perintah di kitab, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Kan nggak bisa, kan tidak serta-merta. Tetapi kan kita ada satu rasa dulu, satu kesadaran dulu, baru bisa bersyukur. Melihat kejadian apapun bersyukur. Kalau orang Jawa ada, istilahnya apa? Untung ya. Bannya bocor, oh bejo, untung bocor, nggak lepas bannya. Semua jadi untung. Tabrakan, untung nggak mati. Nah itu kan orang pola-pola seperti itu kan bisa muncul bagi jiwa-jiwa yang selalu melihat sisi positif. Bersyukur, benar Mbak. Ketika orang diperintah untuk bersyukur tuh malah gimana ya? Nggak bisa ikhlas, nggak bisa legowo. Sama seperti gitu. sabar lu nggak bisa. Sabar, syukur itu kan itu harus otomatis, harus dari dalam. Kayak orang lagi misalnya kecelakaan terus patah tulang ini, terus ada orang yang bilang harusnya bersyukur, kan ya orangnya patah tulang nggak mikir gitu ya? Ya nggak mikir gitu, wong Islam apa? Gila lu ya, kayak pasti kayak gila gitu. Kamu, iya. Gila ya, ini patah tulang nih gitu. Jadi iya benar. Oke, aku nangkep Mbak. Jadi gini ya. Untuk bisa selalu bersyukur itu harus ada dulu kesadaran bahwa Tuhan maha baik. Kira-kira begitu. Hubungannya di situ teman-teman. Tuhan maha baik. Jadi apapun yang terjadi dia bisa bersyukur. Selalu bisa melihat sisi baiknya. Intinya gitu. Anda dan saya akan begitu merasakan, ini perkara rasa ya teman-teman, bahwa Tuhan itu betul-betul baik. Ketika kita selalu bisa melihat sisi-sisi baik dalam setiap peristiwa. Nah, bagaimana supaya kita bisa selalu melihat sisi baik dalam setiap peristiwa? Ya itu harus harus jadi rasa. Harus dapat kesadaran dulu. Bagaimana caranya? Teorinya adalah harus menyatu. Anda harus manunggal, menyatu dengan Sang Maha Baik. Baru bisa melihat segalanya baik adanya. Apapun baik. Contoh tentang manusia. Sering orang bilang manusia nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Nah, dalam tanda kutip dengan segala hormat saya katakan saya agak kurang sepakat dengan pendapat itu jika tidak dijelaskan. Boleh begitu ya, tapi harus ada penjelasan. Karena begini, Tuhan maha sempurna. Maka segala bentuk ciptaannya adalah bagian dari kesempurnaan. Kan begitu harusnya. Ya, kalau ada pabrik mobil Honda misalkan. Pabrik Honda ini pabrik yang bagus. Nah, berarti semua mobil atau motor yang dikeluarkan oleh Honda itu pasti mencerminkan atau mengimplementasikan atau merepresentasikan pabriknya kan. Semua produk yang dikeluarkan Honda, apakah mobil, motor, pernak-perniknya, kendaraan dan sebagainya, itu pasti mencerminkan pabriknya. Jadi bilang, oh ini bentuknya bagus, sempurna, ya karena pabriknya sempurna. Jadi tidak tepat jika Anda bilang ciptaan tidak sempurna, tapi penciptanya sempurna. Ini nggak nyambung. Ciptaan tuh pasti mencerminkan penciptanya. Kalau ciptaannya bobrok, ya berarti penciptanya juga bobrok, kan begitu. Nah, jadi artinya jika penciptanya maha sempurna, maka segala bentuk perwujudan ciptaan-ciptaannya apapun itu adalah bagian dari kesempurnaan. Jadi dalam hal ini saya berpandangan begini Mbak Iya, enggak apa-apa ya, ini pandangan saya. Manusia itu sebenarnya sempurna jika sudah mengenal dirinya. Setiap manusia akan merasa saya ini sempurna sebagai saya. Tapi kalau dibandingkan saya dengan Mbak Iyi, loh sudah mulai standarnya berubah. Loh, yang sempurna itu yang ini. Oh bukan, yang sempurna itu yang gini. Loh bingung. Mana yang sempurna? Orang Cina yang cantik, sipit, kulitnya putih, atau orang Afrika yang kulitnya hitam tapi cantik juga, unik gitu. Kalau orang suka yang putih ya bilang yang hitam yang jelek. Nah, padahal sebenarnya kesempurnaan itu bukan seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Kesempurnaan itu ya keseluruhan ini. Setiap manusia itu sempurna sebagai dirinya. Setiap monyet ya sempurna sebagai monyet. Jangan mengharapkan monyet bisa terbang seperti burung elang. Jangan mengharapkan burung pipit itu enggak sempurna. Yang sempurna burung elang, enggak. Burung pipit sempurna sebagai burung pipit. Burung pipit yang cacat sempurna sebagai burung pipit yang cacat. Kan
Kan begitu. Jadi semua itu sempurna sebagaimana adanya. Manusia kalau di dalam tradisi Dharma Hindu digambarkan memiliki sifat, laki-laki itu memiliki sifat 5, panca Pandawa. Ada kayak Werkudara, ada satrianya, pemberaninya. Tapi juga ada seperti Janaka atau apa ini, Arjuna. Janaka atau Arjuna ini kan ada hebat, berani, ada tengilnya, kemudian ada satrianya. Tapi juga ada playboynya. Kemudian ada juga ya Nakula Sadewa. Ya, ada sifat-sifatnya. Jadi kesempurnaan manusia itu seperti itu. Anda ada hawa nafsunya, ada nakal-nakalnya sedikit, ada salahnya tapi kadang juga benar. Inilah kesempurnaan manusia. Kalau manusia selalu benar, loh, itu bukan manusia, namanya tidak sempurna. Manusia cacat itu namanya. Manusia yang sempurna kayak saya gini, banyak jeleknya tapi juga banyak baiknya. Bisa begini tapi juga tidak bisa begini. Bisa begitu tapi kadang-kadang juga tidak bisa begitu. Jadi sempurna, teman. Tergantung siapa yang menilai. Iya. Jadi definisi sempurna itu aja juga orang beda-beda ya. Ini harus pas dulu. Nah, bagaimana? Tadi kembali ke maha baik. Biar nggak melebar. Jadi intinya kita bisa memahami Tuhan yang maha baik atau Allah yang maha baik. Anda atau saya, kita mutlak harus kenal dulu dengan dia, manunggal menyatu, baru nggak? Baru kita bisa bilang dia maha baik dan saya setiap hari merasakan kebaikan. Sekarang ngobrol contoh-contoh Mbak ya. Betapa dia maha baik. Kalau di Alkitab tuh ada kata-kata Yesus gini Mbak. Ini cerita. Jadi suatu saat Nabi Isa atau Yesus jalan bersama murid-muridnya. Kemudian di depan ada orang mengatakan, "Hai guru yang baik." Terus Yesus jawabnya gini, "Mengapa kamu sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Jadi kata kuncinya, yang baik hanya Allah saja. Jadi tidak ada yang baik di dunia ini selain Allah saja. Itu kata kuncinya ya. Pertama ingat-ingat teman-teman, kata kunci pertama. Menurut Yesus sebagai Nabi Isa atau Yesus Kristus mengatakan, tidak ada yang baik di dunia ini selain Allah saja. Jadi selain ada Allah ada yang baik enggak? Enggak. Tetapi kabar baiknya adalah menurut Al-Quran dan juga menurut Alkitab, Allah meliputi segala sesuatu. Atau dengan narasi yang kita sambungkan ke tadi ya. Kata Yesus, tidak ada yang baik selain Allah saja. Ya. Jadi yang baik di dunia ini hanya Allah saja. Tetapi kabar baiknya, Sang Maha Baik itu meliputi segala sesuatu. Bisa bisa dipahami. Jadi yang baik di dunia ini hanya Allah. Ya. Tetapi yang maha baik atau Allah ini meliputi segala sesuatu. Jadi artinya segala sesuatu pasti diliputi oleh kebaikan. Itu sebabnya Anda melihat apapun mesti ada sisi baiknya. Debu, paling kecil titik debu. Kadang orang-orang bilang gini, banyak hal di dunia ini yang tidak bermanfaat. Saya bilang enggak. Tidak ada sesuatu di muka bumi yang tidak ada manfaatnya. Bahkan setitik debu pun diadakan, diciptakan, pasti ada manfaatnya. Hal-hal yang tidak ada gunanya di dunia ini adalah hal-hal yang tidak pernah dijadikan atau tidak pernah diciptakan. Begitu diciptakan pasti ono kanggone, mesti. Setitik debu, hati-hati jangan meremehkan debu. Kalau debu di rumah bisa bantu orang untuk olahraga bersih-bersih, menyehatkan ya. Bisa untuk penyerap pembersih debu lo, mempekerjakan banyak pegawai. Banyak manfaat debu. Tapi hati-hati kalau debu meskipun cuma setitik nempel di matamu. Nempel di mataku ya, nempel di mata kita. Bisa apa? Ya bisa kita kelilipan. Ya itu sisi negatifnya, kita bisa kelilipan. Sisi positifnya kita bisa berbagi rezeki dengan dokter mata. Pabrik tetes mata ya. Artinya teman, debu aja kalau kita ulas ini bisa meremen ke macam-macam. Ada hubungan dengan pabrik pabrik vakum cleaner, ada hubungannya dengan macam-macam lah. Dengan dokter mata dan sebagainya ya. Itu baru debu, apalagi kita membahas diri Anda. Diri Anda yang terbentuk dari 4 unsur alam yang, jadi Anda, atau ini saya kasih contoh nih,
Mbak Yiyi nih contohnya. Ini ndak tiba-tiba muncul tahun sekian di muka bumi, teman-teman. Ini kehadirannya memerlukan jasa jutaan leluhur. Kan DNA-nya kan nyambung terus. Jadi kehadiran kita, Anda, saya, Mbak Yiyi, ini melibatkan fenomena alam yang banyak. Jadi kalau Anda sadar, Anda akan merasakan betapa berharganya diri kita ini. Siapapun Anda, apapun posisi Anda saat ini, jabatan Anda apapun, seperti apapun Anda ini spesial, Mas Bro, Mbak Sis, ya. Karena melibatkan banyak, ya. Itu baru dari sisi DNA. Belum tiap hari Anda makan makanan, misalkan makan ikan, makan daging, makan padi, beras, ya. Bukankah tubuh kita tersusun dari padi, beras, daging, sayur-sayuran? Itu kan melibatkan banyak orang. Sayuran bisa tumbuh melibatkan tanah, air, udara, fotosintesa, matahari. Terus dipetik melibatkan orang-orang, petani, distributor, ini sampai ke tangan, itu sampai di atas meja makan, sampai kita makan. Sebelum dimakan dia harus dimasak. Untuk dimasak melibatkan para pembuat kompor. Kehidupan kita ini sangat kompleks. Tidak ada yang tidak penting, semua itu penting. Nah, begitupun kembali ke maha baik tadi. Kembali ke tadi ya, kata-kata Yesus, tidak ada sesuatu yang baik selain Allah saja. Itu kata kunci. Ya. Tetapi kabar baiknya, Allah yang maha baik itu meliputi segala sesuatu. Jadi di dalam segala sesuatu pasti ada baik. Contoh, Anda baik enggak? Ayo. Ya, Anda sangat baik setidaknya. Mungkin Anda merasa saya orang jahat, saya mafia, saya gangster. Tapi setidaknya segangster-gangsternya Anda, sejahat-jahatnya orang jahat sekalipun, dia pasti masih baik terhadap dirinya sendiri. Betul nggak? Iya. Ketika seorang penjahat, anggap aja saya ini penjahat, ini bertato, penjahat bertato, wah, badannya, anggap aja badannya besar gitu namanya, badannya gede, songar, jahat, ya, melakukan semua kejahatan. Tapi ketika si penjahat ini haus, minum enggak. Wah, saya kan penjahat, saya haus, tak gantung diri, tak bunuh kamu. Haus, saya lapar juga tak nyekur jurang aja, kan enggak? Kenapa? Karena masih ada kuasa maha baik dalam setiap segala sesuatu. Contohnya itu tadi. Apalagi ketika Anda sudah merasakan itu, Anda bisa mentransfer. Anda bisa berbuat baik kepada suami, pacar, anak, istri, tetangga, handai, tolan. Lo bisa membagikan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Bukan karena Anda dan saya baik. Saya Frans Donald ini baik bukan karena saya orang baik, teman-teman, bukan. Tapi karena kita diliputi oleh kuasa Sang Maha Baik. Jadi Anda, saya, Mbak Yiyi, kita semua memiliki kebaikan, tapi bukan berasal dari diri kita. Itu yang kata Yesus tadi. Tidak ada yang baik selain Allah saja. Tetapi kabar baiknya di dalam segala sesuatu diliputi oleh kebaikan. Sang Maha Baik alias kebaikan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Mungkin cukup ya untuk video hari ini. Besok kita mau perjalanan panjang, mau kemana? Ke Bali, mau dibikinin videonya kah? Bener, iya teman-teman, ini beneran. Sekitar 2 minggu yang lalu ya, Mbak Yi ini ngajak saya ke Bali, tak pikir, aku mau dibayarin, mau ditraktir refreshing ke Bali. Ini bercanda tak kira, ternyata beneran. Kemarin dia udah pesan tiket penyeberangan. Berarti beneran Mbak? Ya. Wow. Jadi ya, besok kita mau pergi ke Bali. Mungkin bikin video juga mungkin di jalan ya. Iya, semoga kita ada waktu, kita bisa bagi-bagi kebahagiaan juga di perjalanan. Dan kita nanti rencana mau ketemu beberapa orang ya. Ya, nanti ketemu beberapa orang dan kita bahas hal-hal yang kayaknya belum pernah dibahas di channel ini. Jadi tungguin aja ya, pantengin aja. Okay. Yang belum subscribe bisa di subscribe. Oh iya. Yang punya teman, sahabat-sahabat, silakan bagikan video di channel Warta Kabar Baik ini kepada semuanya ya. Segala makhluk di bumi dan di langit. Ya. Oke, gitu aja. Udah? Oke, udah. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang lain. See you.